Nggih, ini Ustadz sudah bergabung nggih. Dipersiapkan Mas Ma'ruf. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik. Semoga panjenengan semua juga begitu. Oke, alhamdulillah sehat, Ustaz. Selanjutnya izin melaporkan jumlah peserta. Iya. Jumlah peserta yang tergabung ada 16 peserta. Dari Korea ada 5 peserta. Dari Jepang ada 2 peserta. Dari Taiwan ada 1 peserta. Dari Hong Kong ada 2 peserta. Dari Qatar ada 1 peserta. Dari Finlandia ada 1 peserta. Dan dari Indonesia ada 4 peserta. Iya, mudah-mudahan bisa istiqomah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Selanjutnya bisa dimulai, Ustaz. Baiklah, teman-teman semua yang sedang online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustadz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, untuk hari ini kita akan jeda sejenak beberapa kali mungkin nanti untuk berbicara tentang Al-Asmaul Husna, karena saya merasa ada yang penting untuk segera sampai juga terkait dengan syirik, hal-hal yang membatalkan amal seperti apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz di dalam brosurnya Akad Pagi dan sebagainya itu. Ya, untuk malam hari ini kita bicara kembali tentang tauhid dan syirik itu sendiri kan gitu. Nah, teman-teman semuanya, kita semuanya sama paham ya bahwa Allah itu menciptakan kita agar supaya kita itu menghambakan diri kepada Allah kan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56 itu ya. Surat ke-51 ayat 56. Jadi tidaklah aku telah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, liya'buduni itu ya semestinya. Liya'budun kan itu. Agar supaya kita itu menghambakan diri kepada Allah ya, supaya apa saja yang kita masing-masing lakukan itu arahnya adalah li ibadatillah, supaya kita itu betul-betul beribadah ya, arahnya itu segala aktivitas kita itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah kan gitu ya. Nah, akan tetapi ternyata juga Allah tidak hanya sekedar memerintahkan kita hanya menghambakan diri kepada Allah saja, tetapi juga kita diperintahkan untuk menjauhi syirik. Ya, di antara amal-amal yang membatalkan pahala kita semuanya, menghapuskan pahala kita semuanya itu, di antaranya yang membahayakan juga syirik ya, di samping ada kafir, ada nifak, ada murtad dan sebagainya, tapi syirik itu mendominasi kita, artinya mendominasi kegagalan amal, keadaan hidup orang-orang beriman itu kan itu. Ya, kalau kafir jelas ya, tidak kafir kita sudah bersyahadat. Nah, kalau munafik mungkin kan itu, dan itu juga harus diwaspadai kan itu. Ya. Nah, syirik ini juga sangat halus sekali gitu, jauh lebih halus daripada munafik itu sendiri gitu. Maka ini perlu kita waspadai kan itu. Maka dari itu untuk masuk ke sana, mari kita buka dulu di dalam surat An-Nisa itu ayat yang ke-36 itu.
Kemudian juga dilanjut dengan surat An-Nahl ayat yang ke-36 juga, surat ke-16 ayat 36. Silakan. Oke. Surat surat An-Nisa surat keempat ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa bnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang Putus. Halo. Putus. Yang putus saya atau kamu ini? Dari Mas Ma'ruf Ustadz mungkin sinyalnya terputus. Oh iya. Oke. Mas Ma'ruf. Oke, mohon maaf tadi wifi-nya terputus. Iya. Oke, saya ulangi lagi. Dibaca terjemahannya di depan aja. Oke. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 36 terjemahannya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Iya, langsung saja dibaca yang ke ayat ke-36 dari surat 16, surat An-Nahl. Oke. Putus lagi. Terputus lagi Ustaz. Iya. Kendala sinyal ya di Mas Ma'ruf. Nih saya lanjutkan surat An-Nahl ya Ustaz. Iya. Iya. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 16. Wa alamat. Ayat 36. Oh 36. Nggih, mohon maaf. Surat An-Nahl ayat 36 nggih. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Ya, jadi dari dua ayat ini kita bisa memahami betul bahwa
di samping kita diperintah oleh Allah untuk menghambakan diri kepada Allah, kita juga harus menjauhi yang namanya syirik itu, atau dalam bahasa lain kita tidak boleh mendekati tauhid, apalagi menyembah tauhid dan itu. Ya, maka kemudian kita harus betul-betul mempelajari apa itu yang namanya tauhid itu sendiri, agar kita itu betul-betul bisa menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga harus mengenal yang namanya syirik itu, supaya kita betul-betul bisa menjauhinya, kan gitu. Nah, kalau dulu ketika kita bicara tentang masalah menghambakan diri kepada Allah, di dalam surat Ali Imran ayat ke-31 itu, di situ dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, kan itu. Jadi qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai para sahabatku, jika kalian wahai orang-orang yang beriman, kalian mencintai Allah, tuhibbunallah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya, sebagai Rasul Allah, kan gitu. Ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masih di garis bawahi lagi di situ, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengasih, penekanan kepada kecintaan Allah kepada orang-orang yang mengikuti Rasul tadi. Dan ghafurnya Allah sebagai Maha Pengampun itu, ya, penegasan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wallahu ghafurur rahim, kan gitu. Ya, tetapi pahami yang di depan tadi, syaratnya itu adalah in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian itu mencintai Allah, kan gitu. Kalau kita tidak mampu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, saya khawatir bahwa amal kita apapun itu tidak akan dicatat sebagai ibadah dalam konteks ini, kan itu. Ya, seperti yang kita sitir dari Ibnul Qayyim itu sendiri, dia mengatakan bahwa al-mahabbatu ma'al khudu'i hiyal ubudiyah, kan gitu. Yang namanya rasa cinta, ya, maksudnya di sini tentu saja cinta kepada Allah, ma'al khudu'i, yang disertai dengan ketunduk patuhan, gitu ya. Yang ibadah itu adalah ibadah. Itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingin menghambakan diri kepada Allah dengan benar, ya, syaratnya di situ ada satu syarat yang mutlak penting di situ, yang amat sangat penting di situ adalah rasa cinta kita kepada Allah. Rasa cinta kita kepada Allah itulah yang menjadikan kita itu tidak loyo di dalam beramal, ya, tidak ngelokro, ya, di dalam menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan, hambatan gitu dan sebagainya, itu ya, tidak ngelokro gitu ya, tidak surut ke belakang. Dan orang-orang yang mencintai Allah itu tentu dia akan dengan senang hati rela berkorban apa saja yang ada pada dirinya untuk Allah, karena Allah, lillah, kan itu. Nah, dulu panjang lebar sudah kita bicarakan bagaimana caranya untuk mencintai Allah. Sederhana, untuk mencintai Allah hanya ada dua cara saja, yakni belajar dan beramal. Selesai. Belajar untuk lebih mengenal Allah. Orang yang kenal kepada Allah, ma'rifatullah, itu sudah pasti dia akan mencintai Allah. Sama seperti orang-orang yang mereka itu belajar tentang, misal saja, tentang Lionel Messi misal saja sebagai pesepak bola. Orang yang senang sepak bola belajar sejarah hidupnya, melihat prestasinya, melihat penampilannya dan sebagainya, dia akan mencintai Messi itu, ya, sehingga sehari-hari itu rujukannya ke sana ketika bicara bola itu, ya. Bahkan umpamanya sedang bicara politik saja, contoh-contoh yang diberikan juga tentang bola.
ya bagaimana mengatur menyusun strategi penyerangan, bagaimana menyusun strategi pertahanan dan sebagainya, bagaimana menempatkan orang-orang sebagai striker atau sebagai gelandang dan sebagainya. Di contoh-contohnya pun juga di sana gitu loh. Ya, apalagi pakaiannya, bajunya, kaosnya, jersinya dan sebagainya, bahkan sepatunya barangkali, ya, topinya dan sebagainya, dan pembicaraan bahkan tingkah laku itu mengikuti orang yang dicintai, yang diidolakan itu kan itu. Betapa kita bisa menyaksikan orang yang mengenal tokoh-tokoh top, misal saja tokoh rock Indonesia, misal saja Ahmad Dhani. Yang saya dengar beritanya masih jauh acaranya untuk ulang tahun atau apa itu, tetapi tiketnya sudah habis terjual. Nah, itu orang-orang yang mencintai Ahmad Dhani itu tentu berani berkorban di situ. Tentu saja tidak hanya uang saja, dirinya, bahkan perjalanan jauh dia tempuh. Mungkin saja juga banyak di antara mereka yang harus naik pesawat untuk datang menyaksikan konsernya kan gitu. Nah, begitu juga kepada Allah, kita juga harus mengenal Allah betul-betul supaya kita itu bisa mencintai Allah, sehingga ketika kita mencintai Allah, tutur kata kita, keinginan kita, perbuatan kita dan sebagainya, itu rujukannya juga Allah. Ya, yang kita bicarakan juga Quran, yang kita jadikan rujukan juga Quran, yang kita jadikan keteladanan juga Rasulullah. Orientasi hidup kita, pendek kata, betul-betul ya kita sesuaikan dengan Al-Quran itu untuk keselamatan akhirat kita gitu loh. Ya, nah belajar itu antara lain bisa dengan melalui mengenal Allah, bisa dilakukan melalui belajar tentu saja tentang sifat-sifat Allah tadi kan gitu. Selama ini saya kira sudah setahun lebih kita bicara tentang Asmaul Husna itu, tetapi saya khawatir itu hanya menjadi pelajaran yang berhenti di kepala saja, tidak masuk di hati. Maka kita perlu bicara ini kan gitu. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah kan gitu, maka kemudian dalilnya kan orang Jawa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak mengenal, tidak mungkin kita mencintai Allah, menyayangi Allah. Ya, tidak mungkin kita muncul rasa bela, tidak mungkin kita muncul kerentek hati untuk membela Allah ketika ayat-ayatnya dihinakan, dilecehkan, ditentang dan sebagainya kan itu. Karena tidak ada rasa cinta kan itu. Ya, maka perlu kita fokus masing-masing secara pribadi, secara individu itu betul-betul fokus belajar Quran, Sunnah, belajar ayat-ayat kauniyah juga dalam rangka untuk mencintai Allah gitu loh. Jadi belajarnya tidak hanya sekedar untuk mengenal ilmu, mendapatkan ilmu, tapi ilmu yang membawa kita itu menjadi kenal kepada Allah. Ya, menjadikan kita kenal kepada Allah. Menjadikan kita itu bisa melihat, menjadikan kita itu bisa sadar akan kehebatan Allah, keluar biasaan Allah. Tidak asal belajar ngerti yang namanya Ar-Rahman itu begini, Ar-Rahim itu begini, tetapi tidak kemudian merasuk ke dalam hatinya, ngefek kepada hatinya. Nah, tidak ada apa-apanya kalau caranya seperti itu. Ya, belajar yang kepahaman kita itu betul-betul kita ambil pelajaran, bisa merubah pola pikirnya, kehendaknya, keinginannya, perilakunya dan sebagainya, sikap hidupnya berubah karena pelajaran yang kita pelajari itu. Tentu saja di sini bicara tentang tauhid dan itu. Ya, betul-betul menjadikan dia itu mengesahkan Allah saja, tidak ada tempat baginya untuk berdoa kecuali Allah, meminta kecuali Allah. Tidak ada alasan bagi dirinya untuk hidup dan berjuang ini kecuali
karena Allah saja gitu loh. Cara yang kedua sudah kita bicarakan dengan cara beramal kan itu. Tentu saja amal-amal yang menjadikan kita itu semakin dekat dengan Allah, bukan amal toleh. Kalau amal toleh menjadikan kita semakin jauh kepada Allah. Bukan kemaksiatan, pengkhianatan, kedurhakaan yang justru menjadikan kita jauh kepada Allah, terdinding dari Allah kan itu. Tetapi betul-betul amal ikhlas, amal soleh yang betul-betul ikhlas karena Allah saja, bukan karena yang lain-lain. Jadi ketika kita beramal itu ada betul-betul ada koneksinya antara kita dengan Allah. Saya beramal ini karena Allah, saya beramal itu karena Allah, saya begini karena Allah, begitu karena Allah. Ya, ketika kita ingin masak, kita memilih makanan, ya jangan lupa bahwa kita makan itu diperintah oleh Allah, ya diperintah oleh Allah. Oleh karena itu ya apa namanya, ya kita harus memilih sesuai dengan kriteria yang dikehendaki Allah. Kulu washrobu wala tusrifu, misalnya, makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Kendalikan makanya tidak berlebihan. Masak juga tidak berlebihan, karena nanti kalau tidak habis akhirnya harus terbuang, mubadir. Terlalu banyak, makanya terlalu banyak nanti tertimbun di dalam dirinya sebagai lemak, gula, nanti jadi diabetes, kolesterol, dan sebagainya. Sewajarnya, secukupnya saja. Bahkan kita diperintah supaya memilih yang halal dan baik, halal dan thayyiban, maka halal dulu diutamakan bagi orang beriman. Orang beriman kok makannya sakarepe, ya aneh toh. Karena orang beriman ini sudah diperintahkan supaya kita itu makannya halal kok itu. Dan thayyib dan baik kan gitu. Ya. Nah, tidak hanya makan saja, tidak hanya minum saja juga, tetapi juga mencari nafkahnya, bertemannya, bergaulnya, beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari apapun itu juga harus karena Allah saja, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah saja. Kalau Rasulullah itu memberitahu kita banyak tertawa itu mematikan hati, ya maka kemudian jangan mudah-mudahan kita gelenyengan, gojekan, tertawa yang berlebih-lebihan sehingga betul-betul hati kita maka keras, nanti mati hati kita kan gitu. Ono ming seneng-seneng gitu, sukanya hanya bersenang-senang saja, tetapi tidak mau rekoso untuk mempelajari ayat-ayat Allah, memperjuangkan ayat-ayat Allah, tidak punya daya juang untuk mencari nafkah yang halal dan sebagainya, tidak ada daya juang untuk apa namanya menghidupi keluarganya dengan hal makanan yang halal dan sebagainya. Naudzubillah. Ya. Nah, yang kedua tadi beramal, sekali lagi dengan amalan apa saja yang dikehendaki Allah, ya sesuai dengan kehendak Allah gitu. Apakah itu makannya, ataukah minumnya, ataukah bekerjanya, berdagangnya, ya bergaulnya, bertemannya, dan sebagainya, itu semuanya harus hanya karena Allah saja. Bahkan ketika tidur pun juga seperti itu, tidurnya juga karena Allah. Maka ketika tidur pun kita dituntunkan supaya kita untuk berwudu, kemudian kita tidurnya juga miring dengan ke arah kanan dan sebagainya, kemudian membaca doa yang banyak variasi doanya di situ. Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Saya senang yang pakai amutu wa ahya dulu, bukan ahya wa amut, karena pada saat itu kita akan segera tidur. Amut wa ahya, berharap bisa pagi bisa bangun lagi. Sehingga ketika pagi hari dibangunkan oleh Allah, kemudian kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana, dan seterusnya gitu. Ya, sampai tidur saja karena Allah gitu loh. Bukan macam-macam di situ.
Ya, bahkan memakai selimut pun juga karena Allah, karena barangkali dingin sehingga ketika dingin batuk dan sebagainya, saya harus beli selimut yang agak tebal misal saja supaya tidak batuk. Ya, batuk nanti infeksi saluran pernafasan, kuman-kuman bakteri penyakit yang lain mudah masuk menyerang di situ. Karena getaran batuknya yang keras bisa melukai, lukanya itu menjadi pintu masuk bakteri, jamur, virus dan sebagainya. Maka dicegah luka yang ada di saluran pernafasan tadi supaya jangan batuk. Supaya jangan batuk, ya maka kemudian pakai selimut yang agak tebal, hangat dan sebagainya. Atau kalau ada heater dipanaskan heaternya dan sebagainya. Sehingga pakai selimut saja juga karena Allah gitu loh. Ya, ada nyamuk, membunuh nyamuk pun juga karena Allah. Kalau saya tidak mempertahankan, saya membiarkan nyamuk itu makan darah saya, nanti dia akan menyisakan, dia akan meninggalkan virus, mungkin demam berdarah, mungkin malaria dan sebagainya. Maka nyamuk yang mendekat harus saya bunuh supaya dia tidak membunuh saya. Maka kemudian dikembangkan alat-alat pembunuh serangga, macam-macam itu boleh kita beli untuk membunuh dia kan gitu. Ya, jadi semuanya harus betul-betul dicendelki karena Allah, bukan karena yang lain-lain, bukan karena hawa nafsu. Nah, saking nafsunya liar membunuh nyamuk misalnya saja karena mangkal, boleh-beli coklat gatel katakan begitu. Kemudian gue geblek, tablek ya, akhirnya ngantek televisi barang ketablek, rusak dan sebagainya. Membunuh nyamuk pun bukan karena hawa nafsu, tapi betul-betul karena Allah gitu loh. Ya, bahkan kukur kita ke kepala yang gatel itu karena sadar bahwa di daerah yang gatel di situ ada kuman atau ada bibit penyakit yang ada di situ yang segera harus disingkirkan. Ya, pertolongan pertama menyingkirkannya dengan kuku tadi, singkirkan dia. Mungkin saja tumor, mungkin saja kuman yang lain kan itu. Jadi sampai seperti itu ya harus kita pikirkan apa saja gitu loh. Ya, maka ketika kita memakai baju, ketika kita memakai celana, ketika kita berdandan dan semuanya dituntunkan juga karena Allah, pakai baju dengan mulai tangan kanan, lepas tangan kiri. Celana juga seperti itu, sandal juga seperti itu. Kemudian ketika bercermin pun kita dituntunkan untuk berdoa. Kan gitu. Jadi semuanya betul-betul karena Allah, sehingga kita menyadari bahwa kita sudah berdoa supaya akhlak kita diperbaiki oleh Allah seperti baiknya wajah kita dan penampilan kita dan sebagainya. Maka kemudian ketika nampak wajahnya ganteng, bukan untuk menggait cewek di tepi jalan. Ketika wajahnya cantik, bukan untuk menggait cowok di tepi jalan dan sebagainya, bukan sama sekali, bukan itu. Berdandan bukan itu kan itu. Nah itu yang terjadi sebaliknya, sudah berkeluarga malah males dandan, ya nek dandan justru malah nek nyumbang nganten, justru malah kalau mau ke mall dan sebagainya. Kalau di rumah suaminya dipameri, cukup nganggo daster, bolong, suwek, pipine gopak angus, ambune prengus, parah. Nah, ya, ini kalau kita berpenampilan atau beraktivitas tidak karena Allah, jadinya seperti itu gitu loh. Sasar susur akhirnya kan gitu. Nah, begitu juga dalam hal beribadah, tentu saja hanya karena Allah saja. Kalau tidak, ya nanti akhirnya karena ibadahnya tidak karena Allah, ya sudah sasar susur juga di situ. Bid'ah juga disantap begitu saja, dilakukan begitu saja. Nah, teman-teman semuanya gitu ya.
kita harus disiplin beramal dengan amal-amal dalam kehidupan sehari-hari. Memang betul-betul karena Allah, agar kita semakin hari semakin mencintai Allah. Kalau kita beramal karena Allah, tetapi kalau kita itu beramal karena sakar PDW, ya, karena hawa nafsu kita, hawa keinginan nafsu itu diri, ya, keinginan diri kita sendiri yang menjadi daya dorong amalnya itu adalah keinginannya saja, nggak peduli kepada Allah dan sebagainya. Maka yang seperti itu akan menjadikan dia semakin jauh dari Allah, meskipun ngaji sudah lama, hafal al-asmaul husna semuanya dan sebagainya, ngerti, mampu menjelaskan al-asmaul husna semuanya. Tapi kemudian menjadi tidak bermakna. Karena tidak tumbuh rasa cintanya kepada Allah, tidak ada kedekatan hati dengan Allah. Ilmunya hanya di kepala, tidak turun ke dalam ke hatinya, kan gitu. Bahasanya letter. Nah, sama seperti ketika saya menjelaskan tentang Islam itu, aslama yuslimu Islam, yang artinya juga tunduk patuh kepada Allah itu. Jadi membangun ketunduk patuhan itu ibarat kita menatap bata untuk membangun sebuah gedung. Meskipun dibutuhkan 10.000 buah bata, 10.000 buah bata itu harus ditata satu persatu mulai dari yang paling bawah. Terus ke atasnya, terus ke atasnya, terus ke atasnya. Meskipun harus angkat junjung 10.000 kali terhadap bata-bata itu, atau mungkin hebel sekarang ini, itu harus dilakukan tertib mulai dari yang bawah baru yang ke atas. Terus tidak bisa untuk membangun ketaatan itu kemudian kita ambil dulu yang atas, tidak bisa. Atau kemudian kita tata dapat 10 baris kemudian kita tendang roboh. Kita tata menjadi mendapatkan 1 meter tingginya kemudian kita dorong roboh lagi. Atau kita tata dapat 2 lantai kemudian kita bulldozer, tidak bisa seperti itu. Bangunan ketunduk patuhan itu tidak akan mungkin bisa selesai kita bangun di dalam hati kita kalau kita mencampur adukkan antara ketaatan dan kemaksiatan, gitu loh. Yang diperintah oleh Allah kepada kita itu Islam secara kafah, tunduk patuh secara totalitas. Ya. Nah, teman-teman semuanya, kita juga sudah paham bahwa yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu adalah orang yang bertakwa. Tentu saja orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh, kan gitu ya. Iman dalam arti yang sebenarnya sehingga berbuah amal soleh tadi, kan gitu. Ya, bukan hanya sekedar orang yang mengaku dirinya Islam, kemudian sholat, zakat, puasa dan sebagainya, tetapi imannya sebenarnya jauh dari dalam hatinya, naudzubillah. Ya, maka secara sederhana sebenarnya kalau kita ini betul-betul ingin Allah itu mencintai kita, maka ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Ya, kita hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, tuntunan Rasulullah gitu ya, mengikuti Rasulullah supaya Allah mencintai kita, kan gitu. Nah, ada juga beberapa poin-poin tertentu yang Allah menonjolkan siapa yang dia cintai dan sebagainya. Kita bisa melihat sebentar lagi. Dan kita proses diri kita menjadi yang seperti itu, gitu loh. Ya. Artinya siapa sih orang yang dicintai oleh Allah itu kita identifikasi. Ya, setelah itu kemudian kita senantiasa memproses diri kita menuju ke sana, atau dalam bahasa yang lain ketika kita berada dalam situasi seperti itu kita bersikap yang seperti apa yang dicintai oleh Allah itu, gitu loh. Ya. Nah, secara umum Allah mencintai orang yang bertakwa. Coba dibuka dulu di dalam surat Ali Imran ayat ke-76. Nah, maka karena Allah mencintai orang yang bertakwa, ya hendaknya kita menjadikan diri kita itu orang yang bertakwa tadi, kan gitu. Nah, kemudian kita belajar apa yang namanya takwa, kan itu. Silakan. Quran surat Ali Imran surat ke-3 ayat 76.
Hmm. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Hmm. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, coba kita lihat sederhana gitu ya, cara sederhana di situ. Apa yang disampaikan oleh Allah di situ, sehingga kita itu menjadi manusia yang bertakwa di situ. Jadi Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aufa bi ahdihi wattaqo fa innallaha yuhibbul muttaqin, kan itu. Ya, sebenarnya barang siapa yang dia itu memenuhi janjinya atau janji mereka bi ahdihim gitu ya. Bi ahdihi ya, janjinya karena di situ man ya. Ya, wattaqo fa innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya di situ Allah mengangkat pentingnya sebagai orang beriman, sebagai hamba Allah, itu untuk senantiasa menepati janji, memenuhi janji, kan gitu. Wattaqo dan bertakwa. Ya. Nah, sebenarnya loh kok kita hubungannya domen ini menepati janji dengan bertakwa itu tidak, sangat dekat di situ karena ingkar janji itu sifatnya orang munafik, sifatnya orang yang tidak bertakwa, jauh dari ketakwaan. Sedang orang yang menepati janji, nah itulah ciri orang yang beriman, kan gitu. Sangat dekat, kan gitu. Apalagi kita paham bahwa ketika kita mengucapkan syahadat itu adalah janji kita kepada Allah untuk betul-betul kita itu menghambakan diri kepada Allah. Asyhadu, aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah setia bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Itu perjanjian kita dengan Allah, itu janji kita kepada Allah. Orang yang menepati janji ini pasti dia akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi siapapun yang mengingkari janji syahadatnya itu sudah pasti dia akan menjadi orang munafik. Yang jauh dari nilai ketakwaan tadi, jauh dari dicintai oleh Allah, kan itu. Ya. Maka agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa, kita harus senantiasa memegang janji. Janji kita kepada Allah itu. Ya. Syahadat kita kan itu. Ya. Kenapa kita ingin jadi orang bertakwa? Agar kita dicintai oleh Allah. Kalau dicintai Allah sudah pasti apa-apanya kita dibela oleh Allah gitu. Akan ditolong, akan dibantu, dibela dan sebagainya. Nah, di sini fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa, takwa itu apa? Sudah kita pelajari juga. At-taqwa bisa mempunyai banyak makna di situ, yang sering saya kutip 3 makna yang saya anggap sebagai yang utama di situ. Yang pertama adalah at-taqwa bimakna at-ta'ah kholisyah, kan gitu. Taat itu adalah at-ta'ah kholisyah. At-taqwa bimakna at-ta'ah kholisyah. Taat yang tulus, artinya betul-betul ketaatan itu betul-betul murni karena Allah saja, tidak karena keinginan untuk mendapat keuntungan yang sifatnya duniawiyah, kan gitu. Tapi betul-betul karena Allah saja. Saya seorang pedagang dituntut untuk jujur, maka saya jujur. Bukan jujurnya supaya mendapatkan langganan yang banyak. Wong kafir saja bisa seperti itu, jujur supaya mendapatkan pelanggan yang banyak. Tetapi jujur kita itu betul-betul karena Allah. Pelanggan banyak atau sedikit itu urusan belakang. Ya, saya rajin bekerja. Saya sebagai seorang buruh, maka saya rajin bekerja. Juragan saya membayar saya karena tenaga saya, karena saya harus bekerja itu, kan gitu. Maka saya rajin bekerja, bukan untuk membahagiakan bosnya tadi, juragannya tadi, tapi betul-betul itu karena sifat kita sebagai orang beriman itu seperti itu, gitu.
tidak malas kan gitu. Ya. Nah, yang kedua itu adalah yang kedua apa namanya? Al-khosyah. Jadi yang kedua makna at-taqwa itu adalah al-khosyah. Nah ini. Al-khosyah artinya takut, ada rasa takut kepada Allah kan itu. Al-khosyah. Jadi taat kepada Allah maknanya itu al-khosyah, al-khosyatillah kan gitu. Takut kepada Allah kan gitu. Ya, maka di dalam apa namanya surat At-Taubah ayat yang ke-18 itu ketika Allah menjelaskan tentang ulul albab itu ya, maka di situ dikatakan bahwa mereka itu tidak takut kecuali kepada Allah kan gitu. Ya, silakan dibaca. Surat At-Taubah ayat ke-18 ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Oh ya, saya rancu dengan Az-Zumar ayat 18. Az-Zumar 18 itu tentang ulul albab, kalau ini tentang orang yang memakmurkan masjid Allah. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah kan itu. Dan mereka itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin gitu. Jadi tidak takut kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah saja orang yang bertakwa itu. Ya, jadi jangan seperti apa namanya orang-orang munafik itu yang mereka itu takutnya apa namanya kepada manusia itu berlebihan dan sebagainya itu. Padahal seharusnya Allah itu memerintahkan supaya mereka itu hanya takut kepada Allah saja, bukan kepada yang lain-lain kan gitu. Ya. Coba dibaca ayatnya di An-Nisa ayat 77 itu. Dibaca terjemahannya aja, waktunya pendek sekali. Ya, terjemahan surat An-Nisa ayat 77. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, yakni golongan munafik, takut kepada manusia atau musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Ya, kita perhatikan di situ. Falama kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nasa ka khosyatillahi au asyadda khosyah kan itu. Jadi
eh, apa namanya, maka setelah mereka itu diwajibkan untuk berperang, maka kemudian orang-orang munafik itu, sebagian di antara mereka itu, orang-orang munafik itu, di sebagian di antara orang-orang beriman itu, di situ ada orang munafik. Idza fariqum minhum idza fariqum minhum yakhshawna nasa ka khosyatillah. Ya, sebagian dari mereka itu kemudian takut kepada manusia, takut mati di situ maksudnya dalam berperang tadi. Khosyatillah, seperti takutnya kepada Allah, au asyadda khosyah, atau bahkan lebih takut kepada manusia daripada takutnya kepada Allah. Alhamdulillah. Itu ciri orang munafik seperti itu. Sedangkan orang beriman tadi tidak takut kecuali walam yakhsha illallah, kan gitu. Dan mereka itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja, kan gitu. Di dalam ayat yang ke-44 surat Al-Maidah itu Allah perintahkan supaya kita itu takutnya hanya kepada Allah, tidak takut kepada manusia gitu. Dibaca terjemahnya aja. Terjemahan surat Al-Maidah ayat ke-44. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ya, fala takhshawnan nasa, ya, wakhshawni, kan gitu. Maka janganlah kamu itu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, kan gitu. Dan jangan kau jual ayat itu dengan harga yang murah, kan gitu. Ditukar dengan keuntungan dunia itu murah seberapapun banyaknya, karena Allah sendiri sudah memberikan gambaran melalui Rasulnya bahwa dunia ini tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk, kan itu. Allah sendiri sudah memerintahkan begitu, jangan takut kepada manusia, takutlah kepada aku. Tetapi justru orang-orang munafik itu ya takutnya kepada manusia seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, kan itu. Nah, sebagai orang beriman tentu tidak seperti itu. Kalau sampai seperti itu tidak ada ketakwaan, karena takwa tadi dimakna al-khosyah, kan itu. Takut kepada Allah, kan itu. Ya. Nah, dua ini yang harus betul-betul kita pahami, ya, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang lain-lain maknanya juga sejenis dengan itu, kan itu. Ya. Nah, di satu sisi kita betul-betul harus menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah tadi. Ya. Tentu saja dengan cara yang sama, dengan belajar dan beramal. Ya, ketika kita belajar tentang ayat-ayat Allah, tentang siksaan dari kiamat, ancaman-ancaman Allah dan sebagainya, tentu tumbuh rasa takut di dalam hatinya bagi orang beriman itu. Takut kalau sampai dimurkai Allah, takut kalau sampai dimasukkan Allah ke dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Bagi orang beriman seperti itu. Kalau orang munafik tidak peduli, dia berbuat maksiat aja seperti gambarkan seperti lalat-lalat yang hinggap di batang hidungnya, diusir balik lagi, usir balik lagi. Tobat buat lagi, tobat berbuat lagi, tobat berbuat lagi. Nah, di sisi lain tadi kita bicara tentang cinta, orang beriman itu cintanya kepada Allah itu digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kan itu. Coba dibaca terjemahannya aja. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah.
Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia itu ada di antara mereka itu yang mengambil Tuhan yang lain sebagai tandingan-tandingan Allah. Andada ya yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka itu mencintai tandingan-tandingan Allah tadi seperti mencintai Allah gitu loh. Ya, nah tandingan-tandingan Allah tadi banyak sekali dalam konteks ini, dalam konteks kekinian di sini. Ya, bisa saja bisa saja yang dijadikan tandingan-tandingan tadi yang lebih dicintai daripada cintanya kepada Allah tadi, atau mencintai sama seperti mencintai Allah tadi. Boleh jadi itu wujudnya manusia, ya, sehingga ketaatan kita kepada manusia tadi atau pimpinannya dan sebagainya itu berlebihan, sehingga apa yang dikata dia baik meskipun sebenarnya dalam pandangan Allah tidak baik, tetap dia ikuti. Artinya kita menjadi taklid buta kepada orang-orang seperti itu. Boleh jadi idola-idola kita, katakan seperti Messi, Ronaldo dan sebagainya, ya, sehingga hidup kita itu berkiblat kepada mereka. Ya, ketika ada pertandingan antara Manchester United katakan dengan Liverpool misalnya saja begitu, meskipun masuk maghrib ya dia terjang, meskipun harus lepas sholat subuh dia terjang, dia dahulukan cintanya kepada Ronaldo atau yang lainnya tadi, Manchester United dan sebagainya tadi, ya, daripada Allah yang memerintahkan dia sholat gitu loh. Ya, kita melihat fenomena yang seperti itu, betapa orang itu mudah bangun malam untuk melihat pertandingan sepak bola, ya, daripada bangun malam untuk sholat malam, yang padahal di situ Allah menjanjikan kepada mereka, Allah itu turun ke langit dunia untuk mencari orang yang berdoa akan dikabulkan doanya, mencari orang yang mohon ampun akan diampuni dosa-dosanya dan sebagainya, dikabulkan dan sebagainya. Luar biasa janjinya, tetapi dia sepelekan, dia lebih suka kepada hawa nafsunya tadi karena mencintai Ronaldo atau Manchester United atau yang lainnya tadi. Naudzubillah. Ya. Nah, boleh jadi juga wujudnya uang, harta dunia, sehingga kemudian kita menjadi tidak kenal halal haram, asal dapat uang banyak dan sebagainya. Ya, meskipun harus menipu, merampas, melacur dan sebagainya, mencuri dan sebagainya, merampok dan sebagainya. Naudzubillah. Sehingga kita bisa menyaksikan negara dirugikan triliunan rupiah oleh sebuah perusahaan dan sebagainya. Yang kemudian ketika disita pun juga hartanya juga triliunan rupiah. Naudzubillah. Ya. Jadi sudah memiliki kekayaan triliunan masih juga maling punya rakyat. Naudzubillah. Ini kan satu yang parah di situ. Sudah tidak ada rasa cinta kepada Allah lagi di situ, cintanya kepada dunia. Ya, maka kemudian di situ tadi dikatakan, ya, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka itu mencintai andatnya tadi itu seperti mencintai Allah gitu loh. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman tidak seperti itu. Orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah gitu loh. Amat sangat cintanya kepada Allah. Ya. Nah, kita bagaimana? Kan gitu. Apakah betul kita sudah amat sangat cinta kita kepada Allah sehingga tidak pernah meninggalkan apapun
yang diperintahkan oleh Allah itu semaksimalnya ditunaikan dengan baik dan juga tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran dari apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau bisa demikian disyukuri gitu loh. Memang harusnya seperti itu gitu loh. Ya. Dan tidak ada seharusnya bagi orang yang beriman itu hal-hal yang lebih berharga daripada ketaatannya kepada Allah gitu loh. Karena ketaatan tadi kan juga termasuk bertakwa, takwa atau dari ya. Nah, maka kita tahu sekarang bagaimana kita memanage rasa takut kita dan bagaimana juga kita memanage rasa cinta kita kepada apapun yang berada di sekitar kita. Boleh kita mencintai harta, tetapi cinta kita kepada harta itu harus merupakan turunan cinta kita kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk makan minum yang baik. Makan minum yang baik harus dibeli dengan uang. Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat, tutup aurat dengan pakaian, dan uang harus dibeli dengan uang. Dan seterusnya. Allah memerintahkan kita ngaji, kita butuh fasilitas kendaraan. Allah memerintahkan kita fisabilillah, butuh fasilitas kendaraan dan sebagainya, kita butuh uang. Maka kita harus bekerja mencari uang, atau kita berdagang, atau apapun yang dilakukan betul-betul halal untuk mendapatkan rezeki Allah itu dan sebagainya. Ya, maka dalam mencari harta pun kemudian dia sungguh-sungguh karena Allah gitu loh, bukan karena yang lain-lain. Ya. Maka ketika dia melangkahkan kaki keluar rumah untuk mencari rezeki Allah yang halal tadi, itu sudah pasti dicatat sebagai amalan soleh, kan gitu. Amal yang soleh tentu saja seperti itu. Ya, sama seperti ketika kita ngaji, kita juga pergi ngaji atas perintah Allah. Ketika kita ngaji, itu dinilai oleh Allah sabilillah hatta yarji, sampai dia kembali. Ya, sama. Jadi ketika kita mencari harta juga begitu, karena mencari harta kita juga untuk karena jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah kan gitu. Ya. Nah, oke. Jadi kita manage betul rasa cinta kita kepada Allah itu. Ya, rasa cinta yang ada di dalam hati kita itu kepada apapun yang berada di sekitar kita karena Allah gitu loh. Ya, sehingga ketika kita bisa menyaksikan ada wanggung kelumah nang pinggir jalan dan sebagainya, kita sempatkan untuk turun karena ini makhluk Allah. Kalau dia dibiarkan seperti itu maka dia akan mati. Maka naik motor turun sebentar kemudian ngerungkep ke wanggung ben iso mlaku, ben iso urip meneh. Kasihan kalau sampai mati kejengkang, tidak bisa apa-apa dan sebagainya di situ. Ya, sama seperti wanita pelacur yang memberikan minum kepada anjing kehausan. Anjing kehausan itu kalau dibiarkan tidak diberi minum di padang pasir seperti itu, pasti dia akan mati. Dia selamatkan dengan air itu. Dia selamatkan wanggung yang kejengkang tadi dengan dikukurke misalnya saja. Ya, karena Allah. Jadi semuanya karena Allah saja, bukan karena yang lain-lain. Kalau orang lain melihat tangan yang gratil, apa-apa dipetik, apa-apa diketok, apa-apa ditegur dan sebagainya, ya karena Allah tahu, karena Allah itu memerintahkan kita itu untuk menjaga hidup kita, gitu ya, sampai membunuh diri pun tidak boleh. Sedangkan hidup kita itu tidak akan bisa bertahan kecuali dengan oksigen. Padahal selama ini yang menghasilkan oksigen, yang mensuplai oksigen kepada manusia itu adalah tanam-tanaman, maka tangannya tidak akan gratil untuk memotong tanaman-tanaman tadi dengan semau-maunya gitu loh, karena itu pensuplai oksigen bagi makhluk Allah yang lain. Ya, jadi Allah dengan kejeniusannya sudah menciptakan mekanisme fotosintesa dengan bantuan matahari. Yang dibutuhkan oleh tanaman itu sederhana sekali, hanya air dengan CO2, karbon dioksida. Yang kita tidak butuh karbon dioksida itu, kita keluarkan karbon dioksida dari pernapasan kita. Karbon dioksida diambil oleh
apa namanya, tanaman melalui daunnya itu, kemudian air diambil oleh tanaman dari akarnya dan sebagainya, diketemukan di daun di situ dengan bantuan klorofil, terjadilah yang namanya fotosintesa ketika siang hari matahari bersinar dan sebagainya itu, sehingga nanti terbentuk di situ gula dan oksigen gitu loh. Ya, dihasilkan gula dan oksigen. Gulanya dia gunakan untuk mensuplai kebutuhan hidupnya tanaman tadi, ya. Sedangkan O2-nya dia lepas, ya, dia lepaskan untuk manusia. Seharusnya kita merasa berutang budi pada tanaman apapun yang berada di sekitar kita, ya, meskipun tanaman itu mangkel ke setengah mati kepada kita, atau meskipun kita kejam berkali-kali, yang namanya pohon apa namanya pisang itu sampai diwantemi ngantek ambruk, bangga jadi konten dan sebagainya. Nah, ya pohon pisang empuk antemi ngantek ambruk buat jajal wit asem iso kan. Nah, itu karena ketololan kita, tidak paham terhadap apa perintah Allah, tidak paham terhadap pengetahuan yang berada di sekitarnya, sehingga jadinya seperti itu kan gitu. Maka kita perlu menuntut ilmu dalam konteks ini kan gitu. Nah, kita manage rasa cinta kita mencintai tanaman karena Allah memerintahkan kita supaya mempertahankan hidup kita tergantung pada tanaman yang menghasilkan apa namanya oksigen, maka kemudian kita pelihara tanaman-tanaman itu, termasuk mungkin yang berada di dalam ruangan dikeluarkan untuk fotosintesa dan sebagainya. Di dalam ruang pun tidak apa-apa di sana supaya menghasilkan oksigen yang langsung kita hirup di situ dan sebagainya. Ya, mencintai tanaman karena Allah, bukan mencintai tanaman karena ini nek takdol payu akeh, ini mencintai duit bukan karena Allah. Kalau mencari duitnya juga karena Allah tidak ada masalah, ini keturunan karena cinta kita kepada Allah kan itu. Nah, begitu juga takut kita kepada apapun yang berada di sekitar kita, ya itu harus merupakan bagian rasa takut kita kepada Allah. Kita takut, kita melihat dompet di jalan, kita takut untuk mengambilnya. Ya, mungkin saja isinya uang banyak dan sebagainya. Kita takut karena itu bukan milik kita, haram, tidak boleh. Kita takut mengambilnya. Atau kita memberanikan diri untuk mengambilnya, untuk tahu ini milik siapa, untuk dikembalikan dan sebagainya. Karena Allah semuanya, bukan karena yang lain-lain gitu. Ya. Ya. Maka kalau kita memanage cinta kita betul karena Allah, takut kita kepada yang lain, rasa takut kita juga karena Allah, sudah pasti Allah akan mencintai kita melihat orang yang seperti itu. Nah, itu bagian dari ketakwaan kita tadi, dan Allah mencintai orang yang bertakwa tadi di dalam An-Nisa ayat yang berapa tadi? 76 ya. Ya. Nah, di dalam banyak ayat apa namanya, Allah juga menunjukkan kecintaannya kepada orang yang apa namanya berbuat kebaikan, orang yang sabar dan sebagainya. Coba dibuka dulu di dalam surat apa namanya Ali Imran ayat 134. Definisi dari orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat ke-134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin kan gitu. Dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Ya, tidak hanya baik kepada dirinya sendiri, tetapi baik kepada apapun yang berada di sekitarnya, termasuk orang-orang yang lain kan gitu. Maka di situ ditekankan betul alladzina yunfikuna fisaro iwadoro kan itu. Jadi yaitu orang-orang yang mereka itu menafkahkan hartanya, ya baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
wal kadhimin al ghaidha, dan orang yang menahan amarahnya. Amarah tentu saja kan kepada orang lain. Ya, tetapi sebenarnya ketika dia menahan amarahnya itu untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan untuk kebaikan orang lain juga. Ketika dia menafkahkan hartana alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu yaitu orang-orang yang dia itu menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, itu juga untuk kebaikan dirinya, bukan untuk kebaikan orang lain. Orang lain yang diberi uang katakan 1 juta itu sehari 2 hari juga habis, sudah tidak ada sisanya lagi. Ya, tetapi kedermawanan yang terbentuk di dalam hatinya itulah yang akan membawa kebaikan pada dia, membawa dia ke surga kan gitu. Nah, begitu juga wal kadhimin al ghaidha, dan orang-orang yang mereka itu menahan amarah, ya, menahan ketika marah. Marah itu kan ada sebabnya, disebabkan oleh orang lain, tetapi dia kendalikan marahnya. Ya, dia tonjolkan, komunikasi dengan baik, dia nasihati begini begitu supaya dia bisa berubah dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Ya, seharusnya dia bisa marah karena orang lain salah pada dia, tetapi dan dia mampu untuk mengalahkan orang lain itu, tetapi dia memilih untuk menahan marah. Nah, ini kan luar biasa. Marah saja ditahan, apalagi dendam, sudah pasti tidak ada di dalam hati orang bertakwa seperti itu. Wal'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain kan gitu. Marah saja ditahan, ya apalagi ini orang lain yang sudah terlanjur berbuat, ya sudah dimaafkan, untuk apalagi kalau tidak dimaafkan kan itu. Menggondok tok kan itu. Ya, maka yang terbaik untuk dirinya ya sudah, maafkan. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang seperti ini, yang betul-betul muhsin gitu. Nah, di dalam hadis juga diceritakan oleh Rasulullah, silman qatwa waqti man haramak wa'fu amman dolamak, kan itu. Sambunglah orang yang memutuskan silaturahmi kepada kamu, silman qatwa waqti man haramak, dan berilah kepada orang yang tidak mau beri kepadamu. Walian di sini yang kedua ini sebagai walladzina yunfikuna fis sarra wad dharra tadi. Ya, silman qata'ak tadi, sambunglah orang yang memutuskan tadi. Artinya orang yang dia berbuat dolim kepada kita berkali-kali, membuat kita marah, itu kan hakikatnya dia memutuskan persaudaraan. Kalau sama orang beriman kan tidak seperti itu kan gitu. Sama saudara satu tubuh kan tidak seperti itu. Wa'fu aman dolamak, dan maafkanlah orang yang berbuat dolim kepadamu kan itu. Sama persis seperti itu kan itu. Jadi 3 hal itu betul-betul sangat diutamakan oleh Allah kan itu ya. Maka ya kita senantiasa camkan di dalam diri kita masing-masing, jangan sampai keliru kan itu, jangan sampai kelupaan, kelewatan dan sebagainya. Kemudian di ayat 146 surat Ali Imran itu juga, di situ dicantumkan juga Allah mencintai orang-orang yang sabar. Silakan. Ayat ke-146 dari surat Ali Imran. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya, Allah mencintai orang yang sabar. Jadi wallahu yuhibbus sabirin kan itu. Allah mencintai orang yang sabar. Tadi Allah dikatakan mencintai orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah mencintai orang yang bersabar kan gitu. Maka ketika kita menghadapi satu situasi yang kita itu memerlukan kesabaran, jadilah kita orang yang sabar supaya kita itu dicintai oleh Allah gitu loh.
ya, mendapatkan musibah, mendapatkan rintangan, halangan, berbagai macam gangguan ketika kita melangkah menuju kebaikan itu, jangan kita sikapi dengan kemarahan atau kekecewaan atau ngelupur bahkan dan sebagainya itu, ya, tetapi betul-betul harus sabar ya itu. Karena kita tahu juga bahwa sabar dan syukur itu adalah bagikan dua sisi satu keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan, yang menjadi ciri orang yang beriman itu seperti itu. Kalau tidak sabar berarti tidak beriman. Kalau tidak bersyukur berarti kafir gitu, sama. Ya, kemudian dilengkapi sekalian di situ ayat 159, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal gitu. Surat Ali Imran ayat ke-159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Iya, sampai seperti itu. Jadi terhadap orang-orang yang mereka itu berkhianat dalam tanda petik, tidak taat kepada Rasul dalam perang Uhud itu pun, yang tentu itu di situ kecintaannya tentu bisa diragukan dalam konteks itu gitu ya. Maka Allah pun memerintahkan kepada Rasulullah itu tidak perlu diragukan, tetaplah tawakal kamu karena Allah itu mencintai orang yang tawakal. Maafkan mereka, bahkan mereka itu bahkan suruh melibatkan mereka dalam musyawarah untuk mengambil keputusan dalam hal-hal yang penting seperti itu juga kan itu. Perang kan gitu ya. Jangan khawatir kamu kalau kamu bertawakal kepada Allah, faida azamta bertawakal kepada Allah. Ya memang sudah musyawarah, bulat keputusan diambil, sudah hasilnya serahkan kepada Allah, tawakal Allah kan gitu. Maka kemudian Allah menjawin di situ, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal kan itu. Maka ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, bingung memikirkan bisnis apa yang harus saya lakukan, kemudian akhirnya mendapat ide, bulatkan tekad, idenya untuk menggarap idenya itu, kemudian hasilnya serahkan kepada Allah. Allah nanti akan memberikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan siapa saja dan orang-orang yang mereka itu jahadu, berjihad, bersungguh-sungguh fina di dalam jalan kami, jalan kebaikan, termasuk bisnis untuk menghasilkan rezeki Allah tadi, gitu ya. Panah dia nahum subulana. Maka sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, jalan-jalan menuju kesuksesan itu, gitu loh. Ya, jangan kemudian melepaskan tawakal kita kepada Allah, karena ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah mencintai kita. Allah akan menunjukkan jalan-jalan menuju kesuksesan itu, jalan-jalan menuju keberhasilan itu, gitu loh. Ya. Nah, dalam berbagai situasi tadi, ketika kita dihadapkan tantangan untuk berinfak, tantangan untuk memaafkan orang lain, tantangan untuk menahan amarah, maka kita lakukan itu dengan sebaiknya, supaya kita itu menjadi orang muhsin, supaya kita itu dicintai oleh Allah. Ya, ketika kita menghadapi rintangan perjuangan yang luar biasa, ya, kemudian kita harus bersabar di situ, maka kita lakukan kesabaran itu dengan sepenuhnya karena Allah, supaya kita menjadi orang yang sabar.
sehingga kita dicintai oleh Allah. Motivasinya jelas karena ridho Allah, karena harapan untuk dicintai Allah kan itu. Nah, ketika kita harus mengambil keputusan, ya, bermusyawarah mengambil keputusan, setelah bulat tekadnya kita pasrahkan, tawakal kalau Allah kan gitu. Ya. Nah, begitu juga ketika ada saudara-saudara kita yang kemudian satu dengan yang lainnya saling berselisih dan sebagainya, satu kelompok dengan kelompok lain dan sebagainya saling berselisih dan sebagainya, kemudian kita mendamaikan mereka dengan adil, maka Allah dikatakan di situ di dalam surat Hujurat ayat yang ke-9 itu, ya, yuhibbul muqsitin, kata Allah mencintai orang yang berlaku adil, kan gitu. Ayo silakan dibaca. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Iya. Allah mencintai orang baik. Ketika kita dihadapkan situasi supaya menuntut kita untuk berlaku adil, bahkan sebenarnya setiap saat itu kita diwajibkan untuk berlaku adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa, berlaku adillah, ya, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, akan tetapi kita di sini mengambil jalan yang lain, menjadikan diri kita itu supaya dicintai oleh Allah, ya, dengan cara menjadikan diri kita ini orang yang berlaku adil, kan gitu. Ya, supaya kita dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah sudah pasti akan dibela, sudah pasti akan ditolong, sudah pasti akan ditunjukkan jalan keluar dari berbagai kesulitannya dan sebagainya seperti janji-janji Allah yang belum lama juga kita bahas di dalam surat At-Tolak itu ayat 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, itu janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa di situ dan juga bertawakal dan sebagainya di situ. Ya. Jadi teman-teman semuanya di dalam bertauhid itu betul-betul harus kita landasi pengenalan kita kepada Allah, ya, yang komprehensif, sehingga kita itu tumbuh di dalam hati kita rasa cinta kita kepada Allah, dan sekaligus juga tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Ya, maka kemudian karena ada rasa takut, ada rasa cinta kepada Allah, maka kemudian rasa cinta kita kepada Allah ini yang kita gunakan untuk memanage rasa cinta kita yang lain karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Ya, begitu juga rasa takut kita kepada Allah yang ada di dalam hati kita itu yang tadi dicirikan, sudah diperintahkan oleh Allah supaya takut hanya kepada Allah bukan kepada yang lain. Maka rasa takut kita kepada Allah tadi kita gunakan sebagai basis untuk memanage rasa takut kita. Yang boleh kita takuti itu yang hanya karena turunan takut kita kepada Allah saja, kan gitu. Nah, dengan senantiasa memelihara rasa takut kita dengan benar, rasa cinta kita dengan benar, kita berharap, ya, kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin mencintai Allah. Semakin kita mencintai Allah, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, kita menjadi orang yang muhsin, kita akan dicintai Allah. Semakin kita mencintai Allah, ya, karena sabar itu adalah ciri orang yang beriman, dan maka kita senantiasa meningkatkan kesabaran, ya, senantiasa bersabar dan senantiasa meningkatkan kesabaran itu,
Ya, maka kita menjadi orang yang sabar sehingga kita dicintai Allah. Begitu juga di dalam bermuamalah, kaitannya satu dengan yang lain bahwa kita harus berlaku adil, dituntut untuk berlaku adil, dan Allah sendiri sudah memberitahu supaya kita berlaku adil, mana adil dekat kepada ketakwaan. Apalagi kalau kita menjadi orang adil, kita akan dicintai Allah kan gitu. Luar biasa kan gitu. Ya. Dan tadi juga ayat ke 159 dari surat Ali Imran tadi kita juga diingatkan bahwa Allah itu mencintai orang yang bertawakal kepadanya. Jadi tidak usah risau terhadap apa yang bakal terjadi, kita pasrahkan kepada Allah kan gitu. Sama persis terhadap apa yang sudah terjadi, kita kembalikan kepada Allah karena itu sudah merupakan menjadi takdir Allah kan gitu. Ya. Nah, dengan cara seperti itu mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit kecintaan kita kepada Allah itu akan tumbuh, ya sekaligus juga kebencian kepada selain Allah tadi, karena kita ada rasa takut kepada Allah. Ya, maka kita takut berbuat syirik, takut ya berbuat nifak, takut berbuat apapun yang dilarang oleh Allah. Apalagi perbuatan syirik yang akan menghapuskan seluruh amal. Begitu saya kira apa yang bisa kita bicarakan malam hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan beberapa minggu ke depan kaitannya dengan ini. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo, waktu yang tersisa kita manfaatkan semaksimalnya. Karena ada banyak pertanyaan mungkin akan disampaikan pekan depan, tidak apa-apa nggih Ustaz? Ya, enggak apa-apa. Laporan yang tergabung ini dalam Zoom ada 19 yang terakhir. Yang menyimak di Facebook ada sekitar 37. Dan untuk saat ini atau mungkin beberapa pekan ke depan untuk YouTube sementara belum bisa live Ustaz, karena yang biasa bertugas live saat ini sedang cuti. Iya, iya. Bertemu Iya. keluarga, jadi mungkin yang live saat ini hanya di Facebook begitu Ustaz. Iya, iya. Ini maaf, tak kira masih jam 9 kurang seperempat ini. Jam saya berarti kendor ini. Ternyata sudah jam 9 lebih. Ya, ya. Nggih Ustaz, nggih. Bisa Oke. dilanjut pekan depan, tidak apa-apa Ustaz. Insya Allah ya. Gitu aja saya kira teman-teman semuanya, maaf tidak bisa tanya jawab untuk hari ini. Waktunya kelonjak karena jamnya di depan saya itu ternyata terlambat 18 menit kurang lebihnya. Baik, gitu aja saya kira apa yang bisa kita bicarakan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, selamat beristirahat. Sama-sama. Monggo Ustaz. Saya keluar Mas. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian telah kita ikuti dan simak tausiah dari Ustadz Abdurrahman Suparno yang pada malam hari ini tidak membahas tentang nama-nama Allah, tapi membahas tentang tauhid dan syirik ya. Mungkin bisa berlanjut nanti ke pekan selanjutnya. Untuk pertanyaan yang masih tersisa, mohon maaf kami belum bisa menyampaikan karena tidak ada waktu. Di sini sudah pukul 11. Mungkin kalau pekan depan ada waktu, insya Allah akan kami sampaikan pertanyaan dari saudara-saudari semuanya. Terima kasih untuk partisipan yang selalu bergabung, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Dan selanjutnya mari kajian pada malam hari ini kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.